Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin kitab Mafahim. Ngaji kitab Mafahim yajibu antu sohaha. Kemarin itu menjelaskan tentang tamhid daripada mu'allif kitab Mafahim yajibu antu sohaha, yakni beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan untuk sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke isi daripada kitab ini, yaitu bab pertama menjelaskan tentang at-tahdziru minal mujazafati bitakfiri, yang mana antara tamhid dengan isi daripada kitab Mafahim itu adanya takrid daripada ulama dan juga daripada universitas-universitas Timur Tengah kayak di Kairo, Yaman dan lain-lain. Maksudnya rasa kagum ya, jadi rasa kagum daripada ulama-ulama apa itu sangat banyak. Tinggal Anda baca sendiri ya daripada takrid para pemuji akan karya beliau ini, yaitu kitab Mafahim yajibu antu sohaha karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdziru minal mujazafati bitakfiri. Mengenai masalah dalam bab pertama kitab yajibu antu sohaha, Mafahim yajibu antu sohaha adalah bahaya daripada adanya spekulasi ajaran takfir, yaitu ajaran mengafir-ngafirkan orang, jadi menghukumi pindahnya agama kepada orang lain dengan sembarangan, yaitu yukhti'u kasiru minan nas aslahahumullahu fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhriju sahibaha an dairatil islami wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri. Jadi banyak sekali dari kalangan masyarakat atau semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada mereka. Banyak sekali tentang mereka itu menyalahfahami akan hakikat daripada sebab-sebab ya. Jadi faktor sebab itu salah memahami apa sih itu hakikat sebab, seperti itu. Yang sehingga ketika kesalahannya itu mengimbas daripada yang mengatakannya itu keluar dari Islam dan dicap hukum kafir, seperti itu. Fatarahum yusari'una ilal hukmi 'alal muslim bil kufri limujarradil mukhalafah hatta lam yabqa minal muslimina 'ala wajhil ardi ilal qalil. Mereka menganggap ya kepada orang lain langsung memvonis hukuman terhadap muslim itu dengan hukuman kafir, hanya gara-gara berbeda pendapat saja gitu loh. Jadi misalkan berbeda pendapat dari si pembicara itu dihukumi kafir. Itu lagi musimnya itu ada ajaran takfir yang sekarang itu lagi merajalela ini ya. Makanya daripada beliau pengarang kitab Mafahim ini meluruskan jadi pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep atau doktrin-doktrin yang salah. Sehingga otomatis ketika adanya ajaran takfir tersebut ini ada dan tersebar luas di mana-mana, maka yang ada penghukuman tentang orang itu dikatakan muslim ini sedikit, karena yaitu tadi tidak sembarangan. Jadi hukum adanya takfir ini harus ada aturan-aturan atau istilahnya sesuatu yang rumusan bisa dikatakan orang tersebut dihukumi kafir. Jadi bukan sembarang orang dihukumi kafir. Ini sungguh sangat menyedihkan lah untuk zaman-zaman sekarang ini ya. Makanya benar ya beliau itu langsung mengarang kitab ini dengan tujuan supaya doktrin-doktrin yang seperti ini itu
disalahkan dan dimusnahkan kalau bisa dimusnahkan, karena akan membahayakan diri seorang muslim, dan bagi mereka juga sebenarnya sedih gitu ya. Padahal untuk orang ketika menuduh ke orang lain menghukumi kafir, ini sama saja kalau kok kenyataannya itu benernya juga misalkan dihukumi kafir, harus ada ketentuan-ketentuan atau koridor-koridor yang ada, dan juga yang mengvonis atau memfatwakan itu kafir bukan sembarang orang, harus melalui hakim, melalui pemimpin, dan pemimpinnya juga harus mumpuni dalam bidang fikih. Kalau misalkan kok itu tidak tepat, ada istilah ntar hukum kekafirannya itu akan kembali ke yang ngomongnya, yang melontarkan kata kafir tersebut, gitu ya. Terus wa nahnu naltamisu li haula'il udri tahsinan lidzon wa naqulu la'ala niyatahu hasanat min dafi'il wajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi beliau sendiri pengarang Mafahim Yajibu Antusuha Syed Muhammad bin Alawi ini tetap ya adanya kejadian yang seperti itu, adanya mujazafati bitakfir itu, adanya alasan-alasan mereka oleh beliau itu dianggapi dengan husnudzon. Jadi beliau itu tetap husnudzon. Mungkin saja adanya tindakan yang dia itu lontarkan itu niatnya bagus, yaitu berupa amar ma'ruf nahi munkar, dihusnudzoni oleh Syed Maliki. Jadi ketika kita mendengar ada mereka yang melakukan tindakan seperti itu, alangkah baiknya juga kita mengikuti akan tindak lampahnya beliau ya, Syed Muhammad bin Alawi ini. Jadi tetap husnudzon, mereka itu aslinya niatnya baik, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar la budda fi adaihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Akan tetapi yang dijanggalkan oleh beliau tentang mereka yang mengajarkan ajaran takfir di sini adalah, kok bisa ya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu sampai melontarkan kata yang sangat sensitif gitu loh tentang penghukuman. Yang ada itu dalam ajaran Islam ketika membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara hikmah, dengan kebijaksanaan, dan juga mau'izatul hasanah, yaitu pitutur-pitutur kebaikan. Nah ini yang menurut Syed Maliki ini janggal tentang adanya orang-orang yang berani mengajarkan tentang pentakfiran, ajaran takfiran, tapi tetap diniati husnudzon oleh beliau, karena muara beliau itu tidak lagi adalah ketika ada ajaran yang selain Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang bikin mengacaukan sebuah lingkungan atau masyarakat, adalah dengan cara adu keilmuan atau diadakannya konsensus keilmuan seperti saya diutarakan pas kemarin. Jadi pilihan daripada Syed Maliki itu ketika ada keresahan dalam masyarakat, terutama dari segi keagamaan, maka diundang, nggak sampai dengan cara Syed Maliki itu memarahi, membentak ya atau apa, tapi diundang, suruh terbuka tentang masalah apa pendapat mereka tentang apa yang diajarkan. Misalkan kasus masalah ini takfir, kenapa Anda berani mengatakan itu ajaran baik atau ajaran dari Rasulullah, bagaimana dalilnya, apa terus ya itu yang dimintai oleh Syed Maliki itu seperti itu. Dan dengan sendirinya itu akan tahu kebenaran yang hakiki, itu akan tahu dari siapakah sisi kebenaran itu, seperti itu. Maka berawal dari kita Syed Maliki ini husnudzon terhadap selain
ajaran ahlu sunnah. Mungkin niatnya baik, akan tetapi ya mungkin karena sisi amar ma'rufnya saja mungkin husnudzon terus. Nah, patokan beliau itu kenapa ada kejanggalan dari ajaran takfir tersebut, karena Islam itu hanya mengajarkan ketika posisinya itu ruang lingkupnya amar ma'ruf adalah diambil dari Al-Quran ya, surat An-Nahl 125, kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah oleh kamu wahai Muhammad ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pitutur yang bagus. Ketika kok tarafnya itu sampai berdebat, maka debatlah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu maksudnya dengan keilmuan yang konkret dan jelas, juga bersanad kepada Rasulullah dan sesuai dengan ilmunya itu, perdebatannya itu sesuai dengan akal, logika, diterima secara adat, diterima dan juga secara syariat juga diterima. Insya Allah dari tiga ini insya Allah akan membuah hasil atau natijah yang benar. Itu yang dipengini oleh Syed Maliki, seperti itu ya. Sebenarnya sih untuk semua umat kalangan manusia muslim, jadi untuk kalangan kaum muslim juga ditiru ini tindak lakunya beliau ketika menghadapi orang yang pandangannya berbeda ataupun ajarannya berbeda, entah itu sesama muslim ataupun yang lain, itu dengan cara ilmu seperti itu. Wa dzalika da'a ila qabulin wa aqrabin lil husul 'alal ma'mul wa mukhalafathu khata wa hammaqah. Jadi adanya konsep secara mau'izatul hasanah dengan cara hikmah ketika mengadakan suatu permusyawarohan atau perdebatan, maka yang ada itu diterima ya, hasilnya itu. Justru ketika kebalikannya, maka yang terjadi itu adalah salah, khotok dan hamak. Dianggap yang mengajarinya itu ketika selain dengan mau'izatul hasanah dan hikmah, yang ada itu ya pengutaraan yang bodoh, berisi tapi caranya salah, ya tetap aja dikatakan masih mengganjal seperti itu. Terus faiza da'auta musliman yusalli wa yu'addi faraidallahi wa yajtanibu maharimahu wa yanshiru da'watah wa yusayyidu masajidah wa yuqimu ma'ahidah ila amrin tarahu haqqan wa yarahu huwa ala khilafika wa ra'yu fihi bainal ulama mukhtalifun qadiman iqraran wa inkaran falam yutawi'uka fi ra'ika faramaitahu bil kufri limujarradi mukhalafatihi li ra'ika faqad farafat azimatun nukara wa ataita faqad farafta azimatan nukara wa ataita amran idanahaka anhullahu wa da'aka ilal akhti fihi bil hikmati wal husna. Coba ya, ketika kamu memvonis seorang muslim yang muslimnya tersebut sholat, kemudian melaksanakan kefarduan Allah, kemudian menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan Allah dan menyebarkan akan dakwahnya, terus selalu istilahnya hadir di masjid-masjid dan juga menetapi akan janjinya, dan kamu melihat
adanya orang tersebut yang aktivitasnya seperti itu kemudian berbeda dengan kamu, nah, hanya berbeda dengan pendapat kamu. Untuk masalah perbedaan antara ulama itu sudah wajar ya. Jadi ketika perbedaan berdiskusi kemudian berbeda dari segi ulama, terutama ya misalkan ulama fikih ya, mengatakan ini haram, ini mengatakan ini mubah ataupun makruh, itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu adalah jika kok gara-gara dia itu tidak taat terhadap pendapat kamu, hanya semurah itu, kemudian kamu melontarkan kata kufur, ini sungguh sangat lucu saja gitu ya. Menurut beliau itu sangat lucu, yang mana perkara sepele malah menjadi sesuatu yang hal besar, yaitu bahkan nggak tanggung-tanggung masalah hukum ini Islam apa tidaknya, padahal secara aktivitas sehari-hari dia melakukan sholat ataupun apa, gara-gara hanya berbeda dengan kamu, pendapat kamu pribadi kamu ya, bukan malah dihukumi langsung kafir. Ini sungguh sangat ya, nggak tahu ini ajaran apa, nggak masuk akal. Menurut beliau itu sungguh nggak masuk akal. Kenapa gitu? Jadi diulangi lagi nanti untuk masalah penghukuman kafir kepada orang itu sebenarnya harus tepat sasaran. Jadi siapa yang kafir itu harus tepat sasaran, dan yang melontarkan kata kafirnya itu tidak sembarang orang. Saya ulangi lagi, harus tepat sasaran, harus mempunyai koridor-koridor yang tepat. Orangnya seperti ini, orangnya seperti itu, dan juga yang mengatakannya juga nggak sembarangan orang, harus melalui kodi. Nah, kalau bahasa fikih kodi atau hakim, pemimpin wis pokoknya. Jadi untuk kalangan kita mah tidak usah, karena imbasnya itu kenapa? Karena ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, bukan masalah anak kecil. Ini masalah kasusnya itu adalah kasus hukuman antara masih Islam atau sudah keluar Islam. Ini sangat berbahaya. Sedangkan yang namanya muslim itu merupakan nikmat yang paling agung daripada nikmat-nikmat yang lain. Seperti itu ya. Terus lanjut ya. Ini beliau sungguh luar biasa ya untuk cara mengkritik dan memberikan saran kepada mereka yang sembrono yang dalam hal ajarannya itu. Qala al-alamatu al-imam Sayyid Ahmad Masyhurul Haddad, berkata Syekh al-alama al-imam Sayyid Ahmad Masyhurul Haddad, waqad in aqada al-ijma' ala man takfiri ahadin min ahli qiblah illa bima fihi tafsirani al-qadir jalla wa ala aw syirkun jalil la yahtamu at-ta'wil aw inkarun nubuwatin aw inkarun ma'ulima min ad-dini bi-darurah aw inkarun mutawatirin aw mujma'in alaihi daruratan min ad-dini. Jadi beliau mengutip dari Sayyid Imam As-Sayyid Ahmad Masyhurul Haddad bahwa secara ijma' itu dicegah mengkafirkan orang yang ahli kiblat. Orang yang selagi masih ahli kiblat itu dilarang melontarkan kata kafir, kecuali jika dalam dirinya orang tersebut menafikan Allah, itu tidak percaya Allah, misalkan golongan ateis, orang yang tidak mempercayai agama, orang yang tidak bertuhan, itu bisa dikatakan kafir, bisa. Atau syirik jali, ya, melakukan syirik yang jali itu jelas itu syirik, tidak ada ihtimal untuk ditakwil. Entah itu lewat ucapan atau misalkan lewat dia segi perbuatannya.
bisa, kalau secara jalan itu bisa. Misalnya ada yang bilang Allah itu ada dua, atau tahu juga ya, secara perbuatan dia menyembah apa, misalnya pohon atau apa, itu bisa didefinisi. Atau dia itu mengingkari nubuwah, kenabian. Dan itu bisa dikatakan kafir. Atau mengingkari sesuatu yang sudah sangat maklum dalam agama, misalkan sholat lima waktu, itu Islam, yang secara maklum menjadi. Kalau secara kias itu masih bisa. Ada istilah kemenangan tentang ini lagi untuk ketika mau di atau mengingkari sesuatu yang mutawatir. Hadis mutawatir juga sama. Ketika ada orang yang mengingkari hadis mutawatir ataupun apa, atau yang ijma secara dzururi, itu kafir. Ya itu tadi lah ya. Saya coba menerangkan secara terjemah ya. Soalnya untuk masalah keterangannya itu tulisannya ini banyak dari beliau ya. Ya tinggal sebenarnya sih untuk para pembaca atau yang ngaji ini ya diamati masing-masing lah. Jadi per kalimatnya bagaimana ataupun apa. Terus wal maklumu minad dini daruratan ka tauhid wa nubuwah wa khatbir risalah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ba'si fi yaumil akhir wal hisabi wal jaza wal janna wan nar yakfuru jahiduhu wa la yu'dharu ahadun minal muslimina bil jahli bi illa man kana hadis ahdin bil islam fa innahu yu'dharu ila ayyata'allamahu summa la yu'dharu ba'dahu. Jadi perkara yang sudah maklum dalam agama seperti ketauhidan, kenabian, diutusnya para nabi untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, dan juga yang maklum juga itu bahwa khatamur risalah Muhammad, jadi risalahnya kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran, dan juga yang lain. Terus apa yang dibawain Nabi oleh kanjeng Nabi, misalkan kan secara ta'rif itu bahwa namanya al-iman asyari huwa tasdiku bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah ay min arkanil iman. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu harus diimani, dan itu ketika orang-orang sudah mengimani daripada rukun-rukun iman, ya sudah, itu tidak kafir, hukumnya itu selamat, caranya itu haram untuk dibunuh, juga badannya itu juga dilindungi dari istilah bahasa kafir. Makanya naudzubillah min dzalik ya Allah. Ini ajaran yang seperti ini sangat radikal ya, jadi radikal, keras, meskipun hanya bahasa, meskipun hanya lewat bahasa, misalkan ya kafir ini, tetapi sungguh menusuk, rentan. Mending dikepret atau mending dihajar daripada langsung dilontarkan kata ini. Kalau dihajar paling misalkan dihajar ya bemek, habis bemek ya udah, habis itu dibawa rumah sakit atau kemana ya seminggu sembuh gitu. Tapi untuk masalah kekafiran yang ada itu menghilangkan rahmat berupa Islam di muka bumi, karena ketika itu diujarkan di muka bumi oleh satu orang, dua orang, itu yang ada sama saja menghilangkan nikmat rahmat berupa Islam, dan itu sangat zalim sekali, sangat zalim, dan juga harus segera ditangkas itu, jangan dibiarkan ada di muka bumi. Menurut saya mama gitu ya, pendapat saya seperti itu. Mereka tegas ya saya tegas dari segi kesalahan ya sok bener, kita juga harus membenari secara kekerasan juga, atau ya tergantung lah, kalau dianya pakainya seperti itu ya gimana caranya supaya dia sadar.
Ya maksudnya gimana ya? Ya itulah aneh saja gitu. Kok ada ajaran atau doktrin-doktrin yang seperti itu? Atau suruh diadu secara keilmuan bagaimana orang-orang yang seperti itu. Tapi rata-rata kayaknya pada nggak mau. Ya yang merasa benar sih. Ya hidayah maksudnya. Wal mutawatir al khabar alladzi yarwihi jam'un yu'manu tawatuhum alal kadzibi an jam'i mislihim imma minal isnad ka hadis man kadzdzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa imma min haitsu tabaqah katawaturil Qur'an fa innahu tawatara alal basitati syarqan wa gharban darsan wa tilawatan wa hifdhan wa talaqahu al kafah alil kafah tabaqatan an tabaqatin fala yahtaju ila isnad. Kemudian pendefinisian tentang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh golongan yang diamankan kesepakatan dari golongan tersebut untuk berbohong. Ada kalanya dari segi sanad ya. Itu ketika kok hadis itu diriwayatkan oleh yang mutawatir, ketika kok orang ini tidak mempercayainya, ya bisa dibilang kafir. Itu pun harus dipikiri matang-matang dulu, tidak sembarangan gara-gara hanya berbeda dengan kamu, hanya berbeda saja langsung dikafirkan. Ini sungguh sangat ya, jahil murakab menurut saya. Seperti hadis, para siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka yang ada itu tempatnya neraka. Ya maksudnya seperti itu. Membuat hadis palsu atau membuat mengada-ngada, dia itu mengkaji hadis tapi bukan apa yang dimuat dalam hadis yang disampaikan, tetapi oleh misalkan kemauannya sendiri, kepemahaman sendiri secara sempit misalkan. Ini naudzubillah ya. Makanya pengen saya itu ya nggak usah apa-apa kembali ke Al-Quran konon, kembali ke hadis, kembali ke apa konon kan. Ya coba sebelum apa-apa kembali ke Al-Quran ataupun kembali ke hadis ataupun kembali ke perkataan ulama, coba kamu renungkan, introspeksi diri, coba sisi kemanusiaannya dulu, sisi kemanusiaan. Jadi pengutusan Kanjeng Nabi ya sebagai Rasul membimbing kita semua itu adalah memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia maksudnya apa? Dibeneri dulu dari sisi manusianya. Misalkan manusia itu ya punya hati, punya nafsu, punya syahwat, punya apa, diberes dulu, jangan langsung kembali kalau wis beres dingin sisi manusianya. Coba wataknya gimana, keras ataupun gimana, hatinya masih kotor apa gimana, diberesin. Nah ketika sekiranya kok sudah enak, sudah ya enak lah, budi pekertinya baik, punya sopan santun, punya rasa gitu ya, hati, nah baru diberi Al-Quran, ajaran Al-Quran, ajaran hadis seperti itu. Itu yang malah ntar seakan-akan ketika kok orang yang hobinya itu apa-apa melontarkan hadis, apa-apa lontarkan hadis, apa-apa lontarkan Al-Quran, ini seakan-akan kewibawaan daripada Al-Quran sendiri dan juga hadis sendiri itu dipertaruhkan gitu loh. Padahal masalah sepele, kecuali ketika masalahnya itu sudah besar ataupun apa yang menurut ijtihadnya si pembicara ini, ini kayaknya perlu pakai hadis, ya pakai. Kalau sekiranya belum, jangan, ngapain.
kita urusin dulu dari segi ya secara pribadi masing-masing lah, pengennya apa, pengennya ini, pengennya itu, baru mau apa-apa Al-Quran, apa-apa hadis. Ini takutnya seperti itu. Jadi pengennya saya itu ya kalamullah dan kalamur Rasul itu sebagai penengah gitu loh. Jadi sebagai tidak ada yang dibela antara sini dan sana, yang ada itu menyatukan antara dua belah pihak. Itu pun kalau misalkan ia mau ya intinya sih kembalinya ke waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Jadi kalamullah dan kalamur Rasul itu mengajarkan kebenaran yang hakiki ya. Lah yang ini untuk masalah zaman sekarang itu seakan-akan masing-masing punya dalil, Al-Qur'annya punya, dalilnya punya. Sebenarnya yang bener mana? Orang keder, orang nggak keder, bingung. Yang sayanya juga bingung, apalagi masyarakat yang lain. Ya saya sebagai perwakilan dari masyarakat yang lain, ini kok seperti ini, mana yang bener, mana yang salah. Di sini pakai takbir, di sana pakai takbir. Di sini pakai dalil Al-Qur'an, satunya juga pakai dalil Al-Qur'an. Allah a'lam. Seperti itu ya. Hanya Allah yang tahu. Waqad yakunu tawatur amalin tawarusin ka tawaturil amal ala syai'in min asri nubuwah ilal ana aw taraturi ilmin ka tawaturil mu'jizati fa inna mufradatiha wa in kana badu ahadan lakin al qadru al mushtarak minha mutawatirun qat'an fi ilmi kulli insanin muslimin. Dan juga terkadang adanya mutawatir itu dari segi mutawatir amal. Misalkan mutawatirnya amal terhadap sesuatu dari zaman Nabi, istilahnya itu sanad dari segi amal. Ya misalkan dalam kitab-kitab hadis ya, bahwasanya kanjeng Nabi itu selalu sabar, terus selalu bersyukur, dan juga selalu memberi kasih sayang terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, dan juga peduli kepada anak yatim, dan juga lain-lain banyak sekali tentang amal-amal beliau. Itu mutawatir. Kenapa kok dikesampingkan gitu loh, adanya tindak lampaunya kanjeng Nabi yang semestinya kita ditiru, yang semestinya itu kita meniru. Kenapa kok diabaikan saja? Padahal itu merupakan peninggalan yang sangat berharga gitu ya. Malah yang ada zaman sekarang itu yang diambil itu gamis ya, jubah, gamis, terus apa lagi sih? Pokoknya ya tentang pakaian-pakaiannya harus berbahasa Arab. Iya, untuk masalah jubah ataupun apa gamis, iya itu kanjeng Nabi pakai seperti itu. Tapi kan untuk masalah gamis ataupun jubah karena ya adat dalam bangsa Arab yang mana kanjeng Nabi Muhammad itu dilahirkan di situ, ya pakainya seperti itu sesuai adat. Seperti itu, jadi sesuai dengan kondisi letak kelahirannya beliau itu di mana, pakai gamis. Kok yang diambil itunya gitu loh. Jadi bukan dalam diri pribadi Nabi sebagai Rasul, terus yang sering dikabarkan oleh malaikat Jibril ya dari Allah Ta'ala. Kenapa yang dicari itu bukan sisi dalam suri tauladannya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi misalkan disuruh untuk bersabar, untuk apa, kenapa yang ditiru enggak itunya, bukan malah kok jubah yang ditiru? Mungkin ada. Ini merupakan sebuah spekulasi yang sangat membahayakan sih sebenarnya. Intinya itu penjajahan sih. Kalau saya amati itu ya penjajahan dari segi pertama itu
kan orang ya bangsa akan hancur itu ketika dalam keterangan Ibnu Khaldun ya. Jadi dalam keterangan Ibnu Khaldun Muqaddimah itu, jadi penghancurannya suatu bangsa itu adalah ketika lambat laun sisi keadatannya itu hilang, sisi kebiasaan murni dari awalnya lahir sampai berkembangnya itu hilang. Itu merupakan gerbang pertama bangsa itu akan hancur. Seperti itu. Kalau misalkan sisi hancurnya itu tidak langsung bertindak ya, melakukan sebuah adat atau tradisi yang baru yang lebih maju. Kalau misalkan sisi adatnya itu tambah mundur ya tambah rusak. Maksud daripada bangsa ini akan rusak ketika kehilangan adat adalah ketika adatnya ini baik kemudian menjadi buruk. Jadi alam atau iklimnya itu kok nggak cocok, kok dipaksa-paksa cocok, lah ini akan menghancurkan diri bangsa ini. Lah sebenarnya untuk kalangan bahasa Indonesia ya terutama Jawa ini tidak pas itu ketika diterapkan dengan konsep takfir ini, nggak pas. Justru yang ada menolak ajaran pemaksaan takfir ataupun istilahnya itu ya itu tadi lah, yang secara kasar itu tidak akan mempan. Saya yakin itu. Makanya sangat bersyukur jadi bangsa Indonesia. Tapi ya kalau misalkan terus-terusan ya akan ditelan juga. Makanya harus bertindak langsung. Untuk dari kitanya loh ya, terutama untuk para organisasi Nahdlatul Ulama dan juga para organisasi yang lain. Ketika kok ada sisi organisasi yang berbeda kemudian mengajarkan yang tidak sesuai dengan karakter orang-orang Indonesia, maka segera diatasi. Jangan itu membuat onar, merusak segi keadatan, kebiasaan orang Indonesia yang ramah tamah, yang suka gotong royong gitu. Ya lanjutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Au tawaturi ilmin. Juga ilmu juga harus mutawatir. Itu jangan sembarangan ilmu ditelan terus apalagi terus disampaikan. Misalkan ilmu dari Google ya, misal Mbah Google makanya kan istilahnya. Itu diajarkan apa padahal sanadnya nggak tahu dari mana, tiba-tiba pada kacau. Makanya diimbangi, bagi merasa yang punya ilmu terus ilmunya itu punya sanad disebarluaskan, jangan didiami jangan. Karena karena dari kalangan mereka itu tidak ada istilah diam untuk menyebarkan isu-isu atau ilmu-ilmu yang tidak punya sanad, itu terus-terusan gencar. Jadi kalau misalkan kita diam ya kalah, dan itu takutnya dari pihak kita itu juga dosa. Kenapa kita yang meyakini bahwa kita itu benar kok diam, ngono loh. Pengen saya just diimbangin, bahkan harus dikalahkan, dari pihak mereka itu harus dikalahkan gitu. Masa orang muslim itu mau bahwa bumi ini sebagai yang punya milik Allah itu diberlakukan tidak secara Islam, tidak secara Islami? Masa rela sih gitu? Ya bukan berarti saya mengajarkan yang selain muslim itu dibabat habis, bukan, atau diusir juga bukan, tapi ajaran Islam itu sendiri adalah rahmat, ngono loh. Ajaran dari segi Islam sendiri itu adalah rahmat. Itu biar meskipun ada kalangan selain muslim, ada Kristen, Yahudi, Buddha apa, kita diajarkan dengan kebaikan, tata cara yang halus, mau'izatul hasanah, dan sesekali kita memberitahukan akan firman-firman Allah. Seperti konsepnya ini beliau Sayyid Muhammad bin Alawi, Masya Allah, beliau itu yang dikedepankan itu adalah ilmu. Apa-apa itu ilmu. Ketika ada keruwetan ya ilmu, ketika ada keresahan, tebar fitnah sana sini, harus ilmu, harus terbuka, dan sendirinya itu akan tahu bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Ini kalau bisa ditiru dari pihak kalangan para
atasan Indonesia ya, para kalangan ulama Indonesia, para kiai-kiai Indonesia ya seperti itu. Jadi ditiru apa yang disematkan oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alawi ini. Ini panjang banget ya. Ya seperti itulah ya. Mungkin sekian dulu untuk pengajian Mafahim ini. Semoga diparingi barokah dan ya keanugerahan dari beliau insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.